进去，你是虫火宫的人。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ketiga dari film The Winner is Love. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Setelah para penyerang itu mengira jika mereka telah berhasil membunuh Suzy, mereka lalu segera pergi dari sana. Sementara di tempat lain, Liuli dan Gugu bergegas mencari Sang Guan untuk meminta bantuan. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Sang Guan dan menceritakan semua yang terjadi. Sementara yang lain mencari keberadaan Suzy, Haitang kembali ke Istana Api mengabarkan peristiwa yang mereka alami. Mendengar hal tersebut, Muyuan terkejut dan mengkhawatirkan keadaan Suzy. Tanpa mendengarkan nasihat para panatua, dia lalu mengumpulkan orang-orang mencari keberadaan Suzy. Zusa dan Ceku menelusuri lembah untuk mencari keberadaan Suzy. Mereka terkejut melihat sesosok mayat perempuan tergeletak di tengah hutan. Mayat tersebut hancur dan sulit untuk dikenali. Mereka mengira jika itu adalah mayat Suzy dari gelang yang ada di tangannya. Tidak berselang lama kemudian, Muyuan dan para pengawal juga tiba di sana. Dia sangat terpukul melihat jasad yang dibawa oleh Zusan dan Ceku yang diduga sebagai Suzy. Sementara di tempat lain, ternyata Suzy masih hidup. Dia diselamatkan sepasang suami istri yang bekerja sebagai pemburu. Sang suami yang bermargawe menemukan Suzy tergeletak di tengah hutan. Dia tahu jika Suzy dalam pengejaran dan hendak dibunuh. Untuk mengalihkan perhatian, dia menukar tubuh Suzy dengan orang lain. Zusa dan Ceku mengabarkan kepada Muyuan jika sebelumnya mereka menduga ada pengkhianat di Istana Api. Mereka mencurigai jika Haitang sebagai pengkhianat tersebut. Muyuan pun lalu memanggil Haitang untuk bertemu dengannya. Dia memperlihatkan benda milik Haitang yang ditemukan di lokasi tempat Suzy terjatuh. Namun di sini Haitang menyangkal soal keterlibatannya. Sementara Muyuan sangat yakin jika Haitang berhubungan dengan kasus pembunuhan Suzy. Namun dia tidak memiliki bukti yang kuat. Muyuan yang sangat kecewa pun menyuruh Haitang segera pergi, dan dia tidak ingin melihat wajahnya lagi. Haitang yang mendengarnya pun sangat sedih. Dia meninggalkan sebuah surat untuk Muyuan dan lalu pergi meninggalkan Istana Api. Namun surat tersebut ditemukan terlebih dahulu oleh Yuan, di mana di surat tersebut dijelaskan jika Haitang memiliki saudara kembar yang bernama Yun Hen. Namun selama ini mereka dipisahkan. Yuan berjanji akan membuat mereka berkumpul kembali, asalkan Haitang mau bekerja dengannya. Membaca surat tersebut, Yuan terlihat kesal. Dia lalu mengganti isi surat yang ditulis oleh Haitang tersebut, di mana dituliskan jika Haitang mengakui jika dialah yang telah membunuh Suzy, karena dia sudah lama menyukai Muyuan, dan dia cemburu melihat kedekatan Suzy dengan Muyuan. Zusan dan Ceku tidak percaya jika Haitang membunuh Suzy hanya karena alasan demikian. Mereka yakin jika pasti ada yang memaksa Haitang melakukannya. Tidak lama kemudian Liuli datang dan bertanya tentang apa yang telah terjadi. Ceku menjelaskan jika Haitang telah melakukan bunuh diri. Mereka menemukan jasadnya di belakang gunung. Muyuan menanyai setiap anggota pengawal sekte Istana Api satu persatu. Dia menanyakan keberadaan mereka di saat kejadian. Ketika dia menanya Yuan, terlihat Yuan sangat gugup menjawab pertanyaan Muyuan. Tiba-tiba Yuan dan Yuchi datang ke tempat tersebut. Yuan berkata jika sebelumnya dia telah menyuruh Yuan untuk pergi mengurus sesuatu.
Saat ini posisi ketua Istana Api sedang kosong. Tetua Yuan dan Yuqi pun berniat untuk mengangkat Mu Yuan sebagai pewaris ketua yang baru. Awalnya Mu Yuan menolak permintaan kakeknya tersebut, namun atas desakan Yuan, mau tidak mau akhirnya dia pun terpaksa menerimanya. Di tempat lain, Sang Guan bertemu Tuan Wei di sebuah kedai minuman. Dia menghampiri Tuan Wei dan menanyakan apakah dia melihat seorang gadis, dengan menceritakan ciri-ciri Suzy kepadanya. Tuan Wei menanggapi pertanyaan Sang Guan dengan dingin. Dia berkata jika dia tidak mengetahuinya. Namun Sang Guan yang cerdas tidak percaya begitu saja. Dia mencurigai jika Tuan Wei menyembunyikan sesuatu. Tuan Wei kembali ke rumahnya. Dia dan istrinya menemani Suzy yang dalam masa penyembuhan. Mereka menanyakan kepada Suzy apa yang telah diperbuatnya sehingga dia diburu oleh para pembunuh. Suzy pun lalu menceritakan jika dia sebenarnya adalah ketua muda dari Istana Api Chonghua. Karena kesalahan ayahnya di masa lalu, para sekte aliran lain selalu berusaha untuk membalaskan dendam dan hendak membunuhnya. Namun saat ini bukan hanya sekte luar. Di dalam sekte Istana Api pun sepertinya ada pengkhianat yang hendak membunuhnya. Mendengar kenyataan jika Suzy ketua muda dari Istana Api, Tuan Wei dan istrinya pun terkejut, dan sepertinya mereka tidak merasa nyaman mengetahui hal tersebut. Mereka lalu hendak beranjak pergi meninggalkan Suzy, namun saat berdiri, tiba-tiba Tuan Wei merasakan sakit pada kakinya, akibat lukanya di masa lalu. Untuk meredakan sakitnya, mereka membutuhkan rumput lingzi yang tumbuh di sekitar tebing. Namun karena mereka telah tua, mereka pun tidak sanggup untuk mengambil rumput tersebut. Keesokan harinya, Suzy pulang dari hutan dengan membawa kayu bakar. Nyonya Wei terlihat cemas karena seharian Suzy menghilang. Suzy menerangkan jika dia pergi mencari sesuatu untuk Tuan Wei. Namun tiba-tiba, dari belakang seseorang memukulnya hingga dia pun tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, Suzy mendapati dirinya dalam keadaan terikat, yang ternyata Tuan Wei dan istrinya lah yang telah melakukannya. Akibat perbuatan ayahnya Suzy di masa lalu, mereka harus kehilangan putra satu-satunya. Karena alasan itu, Tuan Wei dan istrinya akan membalaskan dendam kematian putra mereka itu, di mana mereka terlihat akan membunuh Suzy dan menguburnya. Namun tiba-tiba, sesuatu terjatuh dari balik baju Suzy. Setelah dibuka, ternyata itu adalah rumput lingzi. Suzy sengaja pergi ke hutan untuk mengambil rumput tersebut untuk mengobati kaki Tuan Wei. Namun meskipun demikian, Tuan Wei tetap akan membunuh Suzy untuk membalaskan kematian putranya. Saat dia akan membunuh Suzy, tiba-tiba dari belakang Sang Guan datang menghentikannya. Dia menyelamatkan Suzy dan melepaskan ikatannya. Halo,楚姑娘，没事了。你们为什么要杀他？他是重训。当年虫叶走火入魔，杀了我。你们明明知道楚姑娘她与此事并……魏大娘，谢谢你帮我们残忍，走吧。 Sang Guan lalu membawa Suzy ke Gunung Dewa Yingzu untuk mendapatkan perlindungan sementara. Di sana mereka bertemu dengan Zhong Tao yang dijuluki Gigi Serigala, serta Nona Hongxiu sebagai pemilik Gunung Yingzhou. Pada mereka, Sang Guan meminta bantuan agar dapat dicarikan informasi mengenai orang yang telah mencuri kitab 9 Dewa Lotus sebelumnya. 你放心吧，一旦我这里有有你这句话，我就放心了。 Keesokan harinya, Sang Guan mengajak Suzy ke kediamannya di Lembah Bulan. Dan tanpa diduga, di sana Suzy bertemu dengan Li Chanrang yang merupakan ayah angkatnya. Di mana ternyata dialah yang meminta Sang Guan untuk melindungi Suzy selama ini. 你怎么会在这儿？你怎么会在月上里？一直是你让上官公子来保护。 Sang Guan mendatangi kamar Suzy untuk memberikan pil Raja Racun, di mana orang yang meminum pil tersebut akan kebal terhadap serangan racun apapun.
Sangguan menceritakan masa lalunya kepada Suzy, di mana 5 tahun yang lalu dia diburu dan hendak dibunuh. Beruntung Li Chandrang datang menyelamatkannya. Untuk mengobati Sangguan yang keracunan, Li Chandrang juga memberikannya pil Raja Racun. Suzy pun lalu meminum pil tersebut. Namun sesaat setelah meminumnya, tiba-tiba dia muntah darah. Setelah diperiksa oleh tabib lembah bulan, ternyata itu disebabkan oleh luka dalam yang diderita sebelumnya. Tabib kemudian meramu obat untuk Suzy, di mana untuk mengetes khasiat obat tersebut, maka dia meminta Sangguan sebagai kelinci percobaan. Sementara itu Suzy menanyakan keberadaan ayah angkatnya kepada seorang pelayan. Pelayan itu mengatakan jika Li Chandrang berada di kediaman Panatua tabib. Tanpa pikir panjang Suzy pun segera pergi ke sana. Di depan pintu, dia pun menceritakan kepada ayah angkatnya perasaannya kepada Sangguan. Yang tanpa dia sadari Sangguan yang berada di dalam mendengar semua perkataannya. 我不该对上官公子抱有痴心，在这段跟他相处的日子里，我渐渐是一个值得我用心对待的人。 Ketika Sangguan membuka pintu, seketika Suzy pun terkejut, mengetahui orang yang ada di dalam ternyata adalah Sangguan itu sendiri. Di sini Sangguan menyembunyikan perasaannya kepada Suzy. Dia berkata jika dia tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Selama ini dia melindungi Suzy hanya untuk membalaskan kebaikan Li Chandrang yang telah menyelamatkannya. 只是为了报答二爹爹的救命之恩吗？只要你说是的话，那我就会放下。我之前所对你做，我想你做的一切，只是为了报答。那看来， Malam harinya Suzy yang sedih karena cintanya ditolak berdiri sendiri di tepi danau. Tiba-tiba Mu Yuan datang menghampirinya, di mana sebelumnya Sangguan mengutus Wu Ming untuk memberitahukan keberadaan Suzy kepadanya. Mu Yuan sangat senang melihat Suzy baik-baik saja. Dia lalu hendak membawanya kembali ke istana api Chonghua. Tiba-tiba Sangguan datang mencegahnya. Dia mencurigai jika Mu Yuan lah yang selama ini menjadi pengkhianat dan hendak membunuh Suzy. Suasana pun menjadi tegang, sehingga mereka berdua pun akan bertarung. Beruntung tiba-tiba Li Chandrang datang mencegah mereka. 乐意奉陪。够了！做事深谋远虑是对的，都在为同一件事情努力。是。 Sangguan meminta maaf atas tuduhannya kepada Mu Yuan sebelumnya. Dia berkata saat ini lembah bulan adalah tempat yang paling aman untuk Suzy, di mana Li Chandrang akan melindunginya. Sangguan berkata jika saat yang tepat membawa Suzy ke hadapan publik adalah di saat pertemuan peringkat senjata. Mu Yuan pun setuju dengan saran dari Sangguan. 我们算是达成一致了。 Sangguan mengantarkan Suzy untuk menghadiri pertemuan peringkat senjata. Mereka lalu bertemu dengan Mu Yuan dan murid istana api lainnya. Melihat Suzy yang masih hidup, teman-temannya pun sangat bahagia. 也见不到你了，朱砂。雪芝姐姐，他们都说你出事了，但我知道你一定。 Mu Yuan sengaja membawa kitab hati lotus bersamanya. Tujuannya adalah untuk memancing orang yang selama ini mengincar kitab tersebut. Mu Yuan lalu mendatangi Biksu Shinya di kuil Luduan. Dia menitipkan kitab tersebut di sana. Biksu Shinya merasa keberatan karena dia merasa tidak sanggup untuk menjaga kitab itu. Namun Mu Yuan punya rencana lain, di mana dia sengaja meletakkan kitab itu di sana untuk memancing pelaku sebenarnya untuk muncul. Dan benar saja, seorang biksu pemukul lonceng yang bernama Hong Seng menyelinap masuk ke ruang Biksu Shinya. Saat dia akan melihat kitab tersebut, ternyata isi kotak tersebut telah kosong. Dia masuk ke dalam jebakan.
Biksu Shinya yang mengetahui pencuri tersebut adalah muridnya sendiri sangat marah. Dia lalu memusnahkan kungfu Hong Seng. Di hadapan para ketua sekte, Hong Seng mengakui semua perbuatannya, di mana dialah yang telah mencuri kitab 9 Dewa Lotus. Dialah yang telah membunuh Wan Yinya dan membantai anggota sekte Cambuk Perak, dan melimpahkan semua kesalahan tersebut kepada Suzy. Mendengar penjelasan Hong Seng, para ketua sekte sangat marah. Mu Yuan berencana akan membawa Hong Seng ke Istana Api untuk dihukum. Namun Feng Mo dari Huasan menentang rencananya tersebut. Karena saat ini hanya Hong Seng lah yang mengetahui isi dari kitab 9 Dewa Lotus. Tiba-tiba Suzy datang di pertemuan tersebut, yang membuat para ketua sekte terkejut mengetahui jika dia masih hidup. Dia membawa kitab hati lotus, kemudian di hadapan para ketua sekte, dia pun lalu membakarnya. Yang tentu saja hal itu membuat mereka sangat marah. Feng Mo meminta penjelasan kepada Suzy karena selama ini telah memalsukan kematiannya. Namun Suzy mengacuhkan permintaannya tersebut, dan kemudian dia pun berniat pergi dari sana. Namun tiba-tiba Feng Mo menyerangnya dari belakang. Tepat di saat dia akan membunuh Suzy, Sang Guan pun datang membantunya. Sang Guan lalu membawa Suzy yang terluka pergi dari sana. Sementara Mu Yuan dan yang lainnya akan menghadapi para ketua sekte tersebut. Biksu Shinya sebagai ketua Kuilu Duan menghentikan mereka. Dia menjamin keselamatan orang-orang Istana Api Chonghua di sana. Sehingga Feng Mo dan yang lainnya pun dengan terpaksa lalu pergi meninggalkan Kuilu Duan. Di tempat lain, Sang Guan sangat khawatir dengan keadaan Suzy yang kembali terluka parah. Dia lalu berniat akan mengobatinya. Namun Suzy yang kecewa karena cintanya ditolak, menolak untuk diobati oleh Sang Guan. Dia hanya ingin segera diantar kepada teman-temannya. Sang Guan yang sebenarnya juga mencintai Suzy pun terlihat sangat sedih dengan sikap Suzy tersebut. Setelah akhirnya berhasil mengobati Suzy, Sang Guan lalu mengantarkan Suzy kepada teman-temannya. Dia menitipkan Suzy kepada Mu Yuan dan menjaganya baik-baik. Wu Ming lalu menemui Sang Guan. Dia melihat keadaan Sang Guan yang sangat pucat. Saat dia memeriksa nadinya, ternyata Sang Guan telah kehilangan tenaga dalamnya. Yang mana untuk menyelamatkan Suzy sebelumnya, dia telah memberikan semua tenaga dalamnya kepada Suzy. Oke, demikianlah bagian ketiga dari cerita The Winner is Love. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.